Dalam suasana seperti ini, selalu yang namanya kegaduhan itu munculnya dari penyelenggara. Ditambah lagi setelah itu keluar statement, caleg jangan merasa menjadi caleg. Belum pernah dianggarkan. Dianggarkan saja nggak ada uangnya, Pak. Iya kan? Ini sekjennya kayaknya pusing ini, Pak. Dari Papua, dari mana, Pak? Ngurusin, Pak. Dari mana uangnya, Pak? Halo Baraya Priangan, kita kembali lagi nih. Tentunya dengan sajian konten-konten yang menarik dan informatif. Maka dari itu Baraya, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan terus kami sajikan. Baraya, Komisi 2 DPR RI pada Rabu 11 Januari 2023 kemarin telah melaksanakan rapat dengar pendapat bersama KPU, Bawaslu, Mendagri, dan DKPP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Dalam rapat tersebut, Komisi 2 membahas berbagai persoalan terkait penyelenggaraan pemilu yang akan dihelat tahun depan, seperti rencana pemilu tertutup sampai perubahan dapil. Ada hal menarik dalam pelaksanaan rapat tersebut, di mana Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asyari, banyak kena sentil Komisi 2 loh Baraya. Dari mulai dianggap kegenitan ingin otak-atik dapil, sampai dicap sebagai orang yang menimbulkan banyak kegaduhan melalui berbagai statementnya. Misalnya seperti yang disampaikan oleh salah seorang anggota Komisi 2, Gus Pardi Gaus ini. Saat diberikan kesempatan untuk berbicara, Gaus secara terang-terangan kalau Hasyim telah menimbulkan kegaduhan, bahkan dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Semua persoalan diungkapkan tadi, Pak. Tentu sekarang ini saya tidak mau ungkapkan karena bersifat terbuka. Tetapi saya juga minta klarifikasi, terutama tentang tugas dan wewenang daripada Adinda yang gagah ini, Ida Makalit, tentang gaduhnya masalah memenuhi syarat, masalah tidak memenuhi syarat. Saya gitu aja. Ada videonya, Pak. Dan itu tidak hanya saya dengar di sini, saya mendapatkan banyak dari WA grup, hampir seluruh masyarakat melihat, membaca. Saya tidak mau ini bagaimana Pak Gus Pardi ini kan? Apakah orang-orang ini pantas untuk menjadi orang yang akan menjalankan pelaksanaan pemilu? Tetapi yang lebih prinsipil yang ada di pundak Bawaslu adalah tentang Sekjen Bawaslu sampai detik ini belum juga ditetapkan dan diajukan kepada Pak Presiden. Masa ada istilahnya Sekjen PLT non-definitif. Jangan buat aturan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Malu kita. Bawaslu itu tingkat selevelnya selevel menteri. Nah gitu Baraya, Wakil Ketua Komisi 2 dari fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa juga ikut menyentil Ketua KPU. Menurutnya, KPU telah berhasil membuat ketidakpastian kepada semua pihak menjelang pemilu 2024 ini. Melalui statement Hasyim Asyari yang menyatakan tidak boleh mengaku caleg atau capres, serta peluang pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Di samping itu, Baraya, Saan juga menduga kalau pernyataan Ketua KPU terhadap adanya peluang sistem proporsional tertutup ini karena Ketua KPU tak ingin lelah dalam menjalankan tugasnya. Biar lebih abdol nih, coba simak berbagai pernyataan dari Saan berikut ini. Tapi karena partai udah menetapkan, dia jadi caleg. Masa nggak boleh juga? Ada capres udah kita deklarasikan oleh partai misalnya. Ya udah dideklarasikan misalnya. Dia ngaku capres misalnya. Kan dia udah dideklarasikan. Partainya dapat kursi. Tinggal nambah kursi yang lainnya. Masa juga akan datang kemana-mana ada orang manggil, Pak Capres misalnya. Masa nggak boleh juga? Bisa ditangkap, dilarang misalnya. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya penting juga untuk menjadi kesadaran kita semua agar kita fokus. Karena kita menyadari juga kan semua, kadang menyadari bahwa pemilu kita ini kompleks, intensitasnya tinggi, bebannya berat, apalagi dalam sejarah pertama berbarengan.
Dengan beberapa bulan yang akan datang ada pilkada serentak nasional yang belum pernah juga dilakukan. Nah, ketika kita menyadari kompleksitas, kerumitan, beban berat, sejarah pertama terbesar pemilu kita, kalau ditambah dengan hal seperti itu, gimana? Partai nggak ada kepastian, karena baru kita mau nyusun caleg, oh tertutup katanya nanti. Bubar semua, nggak ada juga yang mau jadi caleg kan itu. Orang sekarang sebagai pengurus partai banyak ditanya, ini gimana? Nggak jadi nyalek juga akhirnya nanti mereka. Ragu semua. Terus orang mau masang caleg, gambar caleg, nama caleg, daftar caleg, karena ada statement seperti itu, ragu juga, jangan-jangan nanti saya dilarang nih. Masuk kategori dikasih sanksi misalnya sebagainya. Nah, ini penting lah. Menurut saya ini saya hanya ingin menyampaikan saja karena partai butuh kepastian, kita semua butuh kepastian. Karena salah satu dari semua tahapan bahwa pemilu berjalan itu bisa memberikan kepastian kepada seluruh, khususnya para peserta pemilu. Kalau misalnya kita mengacu kepada hal-hal seperti itu. Tapi ini kan pemilu udah dekat. Partai udah menyiapkan dan sebagainya. Maka dengan segala, misalnya, kalau mau kita tata nanti, udahlah, begitu selesai pemilu, mari kita berkomitmen untuk membenahi ini semua. Dulu kita punya semangat untuk membenahi ini semua. Maka di awal periode DPR, kita ajukan yang namanya revisi Undang-Undang Pemilu. Di awal, supaya ada waktu untuk sosialisasi, ada waktu untuk diuji materi, tetap. Nah, sekarang kalau misalnya kita mengalami kejadian menjelang pemilu 2009, April mau dilaksanakan pemilu, tiba-tiba akhir Desember uji materi diputuskan, partai udah menyiapkan semua dengan sistem proporsional. Bahkan waktu itu semi terbuka waktu itu. Repot semua. Nah, karena kita menyadari tapi karena udah mepet, udah deh. Kita tetap gunakan yang ada dulu aja. Misalnya dapil, nggak perlu juga misalnya tadi saya sepakat nggak perlu juga diutak-atik dulu deh untuk DPR RI dan provinsi. Udah gunakan yang ada. Dalam suasana seperti ini, selalu yang namanya kegaduhan itu munculnya dari penyelenggara. Yang seharusnya kegaduhan itu bukan dipicu oleh penyelenggara. Ini selalu dipicu oleh penyelenggara. Ditambah lagi setelah itu keluar statement, caleg jangan merasa menjadi caleg. Saya baca juga tuh. Nggak boleh kita ngaku, misalnya saya ngaku-ngaku caleg, atau saya ngaku-ngaku calon gubernur, ngaku-ngaku capres. Nggak boleh tuh. Tak berhenti sampai di sana, Baraya. Sentilan Komisi 2 DPR RI terhadap KPU juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 dari fraksi PDIP, Junimart Girsang. Menurutnya, KPU jangan kegenitan untuk melakukan penataan terhadap dapil-dapil yang sudah ada, karena itu justru hanya membuat kerja-kerja baru bagi KPU. Beliau meminta agar KPU fokus untuk memikirkan anggaran tahapan pemilu agar cepat dicairkan oleh pemerintah. Nih, lebih jelasnya, coba simak pernyataan-pernyataan beliau saat menyentil KPU ini. Ya kan, ada nama 1, 2, 3, 4 profesor. Wah. Dari mana uangnya, Pak? Ini kan bikin kerjaan baru. Akan melakukan kajian ilmiah, akan mengajukan uji publik. Dari mana uangnya, Pak? Nah itu, Pak, belum pernah dianggarkan. Dianggarkan saja nggak ada uangnya, Pak. Nah, ini, Pak, ini saya bolak-balik tadi. Saya bilang, Pak Ketua, ini gimana ini, Pak Ketua? Ya, beliau bilang, udah Bang aja bicara lah. Gitu. Ya kan? Penataan dapil anggota DPR. Ini ada 7 metode alokasi kursi setiap provinsi. Ya, kuota Launders, kuota Hire, Divisor Adam, Divisor apa ini Pak? Hill Huntington segala macam Western. Uangnya Pak, gitu loh. Ini Pak Asim dan teman-teman komisioner yang sangat luar biasa. Tolonglah kolektif juga di dalam menentukan Pak. Ya, saya tidak bilang tidak kolektif di sana Pak. Iya kan, ini sekjennya kayaknya pusing ini Pak. Dari Papua, dari mana Pak, ngurusin Pak. Dari mana uangnya Pak? Kan nggak ada uangnya untuk ke Papua, bikin kantor, Papua Barat, segala macam. Dari mana uangnya Pak? Ya kan, ini masuk sini, yang ke sini, mikir dari sini Pak.
Ini dulu Pak, konsentrasi aja. Nggak usah Bapak mikirkan penataan dapil. Nggak ada perintah MK nomor 80 itu Pak. Ya kan Bapak udah pengalaman semua, sudah di provinsi, pernah di kabupaten kota Pak. Tolonglah. Nggak usah ini Pak, sudah menunjuk tim-tim segala macam ini. Nggak usah bentuk tim, kita aja Pak diskusi. Kami kan punya dapil masing-masing nih. Bapak tinggal tanya, ini Pak Saan Mustafa ini perlu nggak dapilnya dimekarkan misalnya. Loh kan gitu Pak, sederhana Pak. Nggak perlu uji publik. Pak JG perlu nggak mekarkan? Saya bilang nggak mau saya udah bolak-balik turun kok, masa Bapak mekarkan, mampu saya Pak. Nah kan begitu Pak. Saya bolak-balik kasih sembako. Iya kan? Karena Komisi 2 itu tugasnya sertifikasi. Nah, begitulah kira-kira Baraya. Sedikit cerita dari penyelenggaraan rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisi 2 DPR RI kemarin bersama KPU, Bawaslu, Mendagri, dan DKPP. Sebagai informasi tambahan bagi Baraya semua, RDP itu menghasilkan sejumlah poin kesimpulan nih. Yang mana salah satunya adalah KPU sudah mau berkomitmen kalau penyelenggaraan pemilu 2024 nanti akan menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka dan tidak akan merubah dapil di DPR RI serta DPRD provinsi. Sedangkan untuk dapil DPRD kota dan kabupaten akan kembali dilakukan pembahasan. Nah, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Semoga Baraya semua sehat-sehat selalu ya. Sekali lagi, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa lagi.